Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Di sini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan teknis penulisan daftar pustaka. Next. Nah, di sini kami beranggotakan 9 orang dengan saya sendiri, Andika Marasabesi, dan ada Dwi Kurniawan Wibowo, dan Muhammad Dotrafi, dan Iqbal Muhammad Syahid, dan ada Afian Ramadan, dan Muhammad Anwar, dan ada Krishna Wiranusa, dan Aan Asmana, dan Dimas Putra Prayoga. Next. Ini saya akan menjelaskan pengertian dari daftar pustaka sendiri, yaitu daftar pustaka adalah sebuah komponen penting dalam karya ilmiah yang berfungsi untuk mencantumkan semua sumber yang digunakan oleh penulis dalam penulisan. Ini mencakup buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang menjadi referensi. Dengan mencantumkan daftar pustaka, penulis yang dijadikan sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan penelitian yang mendalam dan menghargai karya orang lain. Next, selanjutnya. Next, siapa yang baca? Dimas, betul dimatiin kagak suaranya. Oh ya. Oke, baik. Di sini kita masuk ke bagian materi selanjutnya, itu tentang tujuan daftar pustaka. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama ada 3 poin penting yang perlu kita perhatikan dalam menyusun daftar pustaka. Nah, yang pertama itu kita harus menghindari plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Dengan menuliskan daftar pustaka atau sumber referensi, berarti kita telah menjelaskan bahwa memang pernyataan yang dituliskan berdasarkan sumber tertentu dan bukan hasil plagiasi. Dan kemudian poin kedua yaitu apresiasi. Penulisan daftar pustaka bertujuan untuk memberikan kredit khusus bagi pengarang buku, artikel, dan lainnya. Menuliskan nama sumber ke daftar pustaka sudah cukup memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan oleh pengarang dalam menyusun karya. Dan yang kemudian poin yang ketiga yaitu membantu pembaca. Daftar pustaka dapat membantu pembaca untuk mengetahui dari mana asal suatu pernyataan dibuat sehingga pembaca akan lebih mudah memperdalam topik yang dibaca sesuai dengan sumber yang telah dicantumkan. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang ada di dalam sebuah daftar pustaka. Oke, untuk dalam menyusun daftar pustaka ini ada beberapa unsur penting yang harus dipahami. Hal itu memberikan pengakuan terhadap sumber-sumber yang kita gunakan dalam karya ilmiah. Berikut adalah 4 unsur yang harus ada di dalam nama pustaka, yaitu pertama adalah nama penulis. Nama penulis disebutkan sebagai elemen pertama. Nama penulis adalah identitas orang atau pihak yang menyusun atau menciptakan karya tersebut. Dalam karya akademis, mencantumkan nama penulis sangat penting untuk memberikan kredit kepada pemilik ide atau kontribusi pemikiran yang telah digunakan dalam tulisan kita. Nama penulis harus dicantumkan dengan jelas. Jika ada lebih dari 1 penulis, semua nama penulis harus dituliskan. Misalkan jika dia seorang saja, misalkan John Smith, maka penulisannya harus Smith, John. Contoh lain seperti misalkan Budi Ari, maka penulisannya harus Ari, Budi, dan seterusnya. Jika penulis berdua atau 2 orang,
John Smith dan Adam Smith misalkan. Maka penulisan biasanya menggunakan simbol dan ya untuk memisahkan. Misalkan John Smith dan Adam Smith menjadi Smith, John dan Smith, Adam. Kedua, judul sumber. Judul sumber adalah nama dari karya yang digunakan. Judul sumber merujuk pada nama karya yang digunakan sebagai referensi. Judul ini harus ditulis dengan jelas dan tepat sesuai dengan cara penulisan resmi. Bisa melalui dimiringkan atau italik atau di underline jika diperlukan. Ketiga ini ada tahun terbit. Tahun terbit merujuk pada tahun ketika karya tersebut dipublikasikan. Ini sangat penting untuk menilai relevansi dan keakuratan informasi tersebut. Tahun terbit ditulis setelah judul sumber. Dalam tanda kurung, ini membantu pembaca mengetahui apakah informasi tersebut masih relevan atau tidak. Yaitu selanjutnya terakhir data publikasi, yaitu berisi informasi lain yang perlu dicantumkan seperti nama penerbit, tempat diterbitkan, nomor halaman, dan sebagainya. Selanjutnya. Next. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Aan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis gaya penulisan daftar pustaka. Beberapa gaya penulisan daftar pustaka yang sering digunakan antara lain yaitu ada APA, American Physical Association, biasanya digunakan dalam psikologi, ilmu sosial, dan ilmu kesehatan. Selanjutnya ada MLA, Modern Language Education. Umumnya digunakan dalam humaniora, terutama sastra, bahasa, dan budaya. Selanjutnya ada Chicago atau Turabian. Banyak digunakan dalam sejarah seni dan beberapa ilmu sosial. Selanjutnya ada Harvard. Gaya penulisan ini lebih umum digunakan di banyak negara, terutama dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional. Selanjutnya. Baca ya, next. Tulisan daftar pusaka dengan gaya MLA 9 tahun edition, yaitu pertama penulis judul buku, kemudian penulis judul artikel diterbitkan oleh Brown R pada tahun 2019 dan Smith JD tahun 2020. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Oktavian Ramadan contoh penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber. Buku Quarter P 2016, Manajemen Pemasaran Jakarta, penerbitan Erlangga. 2. Artikel dalam jurnal Siregar. Kemudian ada tulisan daftar pusaka dengan gaya MLA 9 tahun edition. Ada penulis judul buku. Tulisan harus menampilkan judul buku. Contoh dari Brown R dalam format gaya cover judul artikel. Aneh lagi di luar. Smith J. Brown R, penerbang penelitian geomedis, Academic Press 2019. Kemudian Smith JD tahun 2020. Contoh penulisannya Smith JD 2020, dampak perubahan iklim terhadap pertanian, jurnal studi lingkungan. Lanjut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut dengan saya, Oktavian Ramadan. Calon penelitian daftar pustaka dari berbagai sumber. Buku Coulter P 2016, Manajemen Pemasaran Jakarta, penerbitan Erlangga. Dan 2. Artikel dalam jurnal Siregar A 2020, analisis layanan pelanggan, jurnal ekonomi 12.2.456. Dan ketiga, sumber dari internet Kurniawan
R 2021, pentingnya kualitas produk diakses dari www.com pada 1 Januari 2022. Dan akan dilanjut. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan penulisan untuk buku, artikel, dan sumber lain. Pertama ada buku dicantumkan dengan nama penulis lengkap, judul dalam huruf miring, tempat penerbitan, dan nama penerbitan. Lalu ada artikel, jurnal memerlukan informasi tentang volume, nomor, dan halaman artikel. Selanjutnya ada sumber lain, yaitu seperti website atau laporan organisasi akan membutuhkan format khusus yang bisa bervariasi sesuai gaya penulisan yang dipilih. Selanjutnya, Selanjutnya ada menghindari plagiarisme. Pastikan Anda selalu mencatat sumber referensi dengan benar untuk menghindari plagiarisme. Penggunaan kutipan yang tepat dan mencantumkan sumber dengan lengkap adalah cara untuk menghormati karya orang lain dan menjaga integritas ilmiah. Dengan mengikuti pedoman-pedoman ini, Anda akan dapat menulis daftar pustaka yang baik dan benar, sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Selanjutnya, next. Poin penting. Yang pertama, susun daftar pustaka secara alfabetis berdasarkan nama penulis. Yang kedua, perhatikan tanda baca, huruf kapital, dan format sesuai gaya penulisan yang dipilih. Ketiga, konsistensi dalam penulisan daftar pustaka sangat penting. Dengan memahami teknik penulisan daftar pustaka, penulis dapat menyusun karya ilmiah yang rapi, kredibel, dan bebas dari plagiarisme. Selanjutnya, kesimpulan. Penulisan daftar pustaka bertujuan mencantumkan sumber referensi secara sistematis dan konsisten sesuai aturan gaya tertentu, seperti APA, MLA, atau Chicago. Elemen penting meliputi nama penulis, tahun terbit, judul, penerbit, dan detail tambahan. Penulisan yang tepat meningkatkan kredibilitas karya dan menghargai sumber yang digunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.